Punya siapa tuh? Hah? Mystery Seekers. Belakangan ini viral sebuah thread Twitter yang menceritakan pengalaman horor tinggal di kosan berhantu. Pengunggah cerita tersebut bernama akun Rizky Kiki yang berasal dari Jawa Barat. Namun pengalamannya tersebut dialami ketika sedang melakukan studi di salah satu perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Punya siapa tuh? Hah? Rizky mengungkapkan bahwa pengalaman mistis tersebut diawali sejak pertama kali indekos pada tahun 2017 hingga 2021 atau selama sekitar 4 tahun menetap di asrama kos tersebut. Pada awal ngekos, dirinya mengaku tidak mengalami sejumlah pengalaman mistis. Namun ketika masa perkuliahan telah dimulai, barulah sejumlah pengalaman misteri mulai bermunculan. Ia mengaku sempat bertemu dengan kakek misterius yang memiliki ukuran tubuh besar. Dirinya juga sempat mengalami kejadian mistis di mana dirinya menyaksikan gangguan poltergeist berupa gagang pintu kamarnya yang bergerak-gerak sendiri. Melihat gagang pintu dibuat mainan dan ternyata tak ada orang, Rizky pun mengaku memilih untuk tidur. Namun ternyata gangguan tersebut tak hanya terjadi di gagang pintu kamar kosnya saja, namun juga di gagang pintu kamar mandinya yang berada di dalam kamarnya. Tak berhenti di situ, Rizky juga mengalami serangkaian pengalaman mistis lainnya di kosan berhantu tersebut. Salah satunya adalah sejumlah barang di depan kamar kosnya yang tiba-tiba saja berpindah lokasi. Dirinya pun mengaku sempat mengalami momen misterius ketika semua teman kosnya pulang kampung dan sedangkan dirinya harus tinggal di kosan karena sedang menyelesaikan skripsi. Rizky mengaku bahwa kejadian tersebut dialaminya hingga dirinya lulus. Bahkan sebelum lulus, dirinya juga sempat menemui sejumlah kejadian janggal yang membuatnya begitu ngeri. Mystery Seekers, sayangnya akun Rizky Kiki pun sekarang telah dinonaktifkan. Rizky juga sempat menyatakan alasan dirinya tidak memilih untuk pindah kos hingga 4 tahun lamanya adalah karena teman-teman kos yang cocok dengannya dan sang pemilik kos yang sangat baik. Lalu bagaimana pendapat salah satu anak indigo yang konon mampu merasakan dan mengetahui misteri yang ada di balik kisah Rizky di kosannya tersebut? Selamat malam Mr. Seekers, kembali lagi dengan gue Yaya di episode yang berbeda. Kali ini gue bakal kupas tuntas sama cerita dan video yang lagi viral. Si tokohnya adalah R, kita sebut saja si R. R kuliah di Jogja dan dia tuh ngekos selama 4 tahun. Dan selama 4 tahun dia mengalami kejadian-kejadian aneh, gangguan-gangguan dari makhluk tak kasat mata. Yang gue lihat di video itu ketika dia buka pintu ada sosok besar di luar. Dan cukup menyeramkan. Sih gue sempat dapet gambarnya. Ini. Selanjutnya, si M menuturkan kalau suatu saat dia lagi main game online nih, dia lihat sosok 3 pocong. Katanya sih, kata si R ini, yang satu sosok ini tuh membelakangi si R. Balik badan sosoknya menyeramkan. Teman-teman bisa lihat, yang tinggi sendiri. Mulutnya lumayan panjang dengan hidung yang bolong. Ada suatu momen juga di mana si R ini lagi di dalam kamar dan tidur dan kebangun dia sama bunyi-bunyi
pintu gagang kamar mandi. Nah, di situ ketika si R buka pintu, sosoknya langsung jongkok di WC. Sosoknya ini. Si R juga menuturkan ketika dia yasinan, di tengah-tengah tiba-tiba barang-barang yang di luar itu jatuh. Sosok itu lagi yang mendominasi. Sosok ini mendominasi kosan itu sendiri. Saat 1 bulan sebelum si R pulang kampung, beberapa lokasi ada 8 titik ada gumpalan-gumpalan rambut yang bikin ibu kosnya sendiri pun kebingungan. Ini rambut siapa? Itu kosan laki-laki dan itu rambut yang seperti digumpal. Ini rambut si sosok ini sendiri. Awalnya sosok si penunggu si kamar R ini satu. Jika sebelumnya kita sudah melihat kisah horor viral yang terjadi pada Rizky, salah satu anak kosan di tempat ia kuliah, kali ini ada kisah horor dari negeri jiran Malaysia. Mystery Seekers. Kebiasaan bernyanyi saat mandi dianggap hal biasa yang dilakukan kebanyakan orang. Sebagian orang menganggap bernyanyi saat mandi sebagai pengusir kejenuhan dan rasa sunyi. Meski terasa mengasyikkan, tak sedikit orang tua yang masih berpesan agar tidak menyanyi ketika mandi atau sedang berada di dalam kamar mandi. Banyak orang tua yang menyebut bernyanyi di kamar mandi dengan istilah pamali, yakni istilah yang digunakan untuk sesuatu yang dilarang berdasarkan kepercayaan orang-orang terdahulu. Namun, generasi masa kini kerap mengabaikan larangan dan pamali tersebut. Alhasil beberapa orang mengalami kejadian seram atau horor saat menyanyi di kamar mandi, seperti yang dialami oleh perempuan bernama Indah Syafra. Perempuan asal Malaysia ini mengalami kejadian menyeramkan saat asyik menyanyi di kamar mandi. Lewat unggahan video di akun TikToknya @indahsyafra, ia mengungkapkan sering merekam suaranya saat bernyanyi di kamar mandi. Hal tersebut ia lakukan untuk mendengar kembali suaranya ketika bernyanyi di dalam kamar mandinya. Namun bukan suara yang terdengar merdu, Indah Syafra malah mendengar suara lain yang menyeramkan. Dalam video tersebut, Indah Syafra mengungkapkan kebiasaan dirinya setiap pulang kerja. Tak sekedar membersihkan diri, ia juga suka sekali bernyanyi ketika mandi. Namun anehnya, suaranya justru menghilang sepenuhnya saat ia mulai merekam di dalam kamar mandi. Suaranya malah digantikan oleh suara aneh yang terdengar parau dan sangat lambat. Indah mengaku ia tidak mungkin merekam suaranya dengan settingan slow motion di ponselnya.
Wanita ini pun menjelaskan jika kejadian seram yang dialaminya tersebut benar-benar nyata dan bukan pengaturan atau settingan. Dari video tersebut bahwa suara yang bernyanyi terdengar parau dan menggema. Usai mengalami kejadian seram tersebut, ia pun langsung menghubungi teman-temannya untuk menemaninya menunggu kepulangan orang tuanya. TikTokers yang satu ini juga memperlihatkan pada kedua orang tuanya. Lalu sang ayah memanggil spiritualis untuk datang ke rumahnya, dan sang praktisi pun berkata bahwa hantu tersebut memang menetap di rumah Indah Syafra. Menurut anak bungsu dari 3 saudara ini, insiden tersebut merupakan pertama kali terjadi sejak 8 tahun yang menetap di rumah itu. Setelah mengalami kejadian seram tersebut, kini Indah tak berani lagi mandi sambil bernyanyi. Karena merasakan trauma, Indah pun mengaku akan berusaha menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut. Video ini viral dan mengundang berbagai komentar dari netizen. Ada yang percaya dan ada pula yang tidak mempercayainya. Mitos atau fakta gak boleh nyanyi di dalam kamar mandi. Oke, kejadian ini dialami oleh sosok I, kita sebut aja sosok I, di mana ada suara yang ngikutin dia ketika dia lagi mandi dan bernyanyi. Kita lihat dari dua sisi, dari sisi agama dan dari sisi kesehatan. Kalau dalam sisi agama disebutkan bahwa tempat tinggalmu adalah WC atau kamar mandi atau jamban. Itu ada hadis riwayat Bukhari. Dari situ kemudian iblis menggoda setiap orang yang memasuki rumahnya yang berupa kamar mandi atau WC ini untuk menggoda, untuk berlama-lama di kamar mandi, untuk menggantung baju di dalam kamar mandi, melakukan hal asusila, melakukan kencing berdiri, bahkan melakukan wudhu tanpa busana. Itu dilihat dari sisi agama. Dari segi kesehatan, berlama-lama di kamar mandi sampai bernyanyi di kamar mandi pun juga dilarang, karena di dalam kamar mandi itu banyak virus. Salah satunya adalah virus gastrointestinal yang dapat menyebabkan sakit perut. Nah, ada dua sisi yang kita lihat, sisi kesehatan dan sisi agama. Untuk kejadian yang dialami Indah sendiri, karena akhirnya energi-energi negatif yang terbentuk dari si Indah yang sering bernyanyi di kamar mandi inilah, maka wujud atau gangguannya terlihat jelas pada satu hari itu. Gak banyak yang bisa gue kasih tahu ke teman-teman, tapi yang terpenting